minjem untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak usah dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas, karena banyak banget yang komen, yaitu ketika kalian atau teman-teman semuanya melakukan pinjaman karena kebutuhan sehari-hari, entah itu buat token listrik, entah itu buat makan ataupun yang lain sebagainya, apakah itu bisa bang untuk digalbain aja atau kita itu nggak usah bayar? Karena saya nggak punya uang sama sekali untuk membayarnya. Oke, di sini saya akan sedikit bantu jawab teman-teman semuanya. Kalau misalkan kita itu melakukan pinjaman karena terpepet, karena bener-bener nggak punya uang untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari, atau karena kebutuhan seharian kita, kalian mungkin token listrik ataupun apa, terus kemudian atau untuk makan lah gitu kan, terus kemudian ketika jatuh tempo kita itu nggak punya uang, apakah kita boleh galbay bang? Jawabannya ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, dan enjoy-enjoy aja, nggak usah takut, nggak usah gentar. Nah, di sini saya ingin kasih pemahaman terlebih dahulu biar teman-teman semuanya dapat satu pemikiran dengan saya ya. Jadi, penjelasan ketika kita itu nggak punya uang, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari kita boleh minjem. Tetapi dengan catatan. Catatan tersebut adalah kalau bisa hutang tersebut itu jangan melebihi kapasitas. Artinya apa? Karena misalkan kebutuhan kita butuh dalam waktu 5 hari aja nih bang. Kebutuhannya sehari itu kemungkinan 100.000, ya udah kita minjemnya 500.000 aja. Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika teman-teman itu melakukan pinjaman, sebenarnya tidak diperkenankan untuk kebutuhan non produktif atau sesuatu yang tidak untuk yang tidak menghasilkan lagi. Kayak contoh sebenarnya kayak tadi, minjem untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya itu tidak baik, apalagi minjemnya ke pinjol. Alangkah baiknya minjem ke tetangga ataupun saudara aja. Itu prinsip utama banget. Kenapa? Karena ketika teman-teman semuanya melakukan pinjaman online itu hanya untuk konsumtif ya, kayak misalkan mungkin beli celana, beli sepatu, beli baju, itu semuanya adalah hal yang non produktif. Ini bisa berakibat fatal, terkecuali teman-teman semuanya melakukan pinjaman tersebut untuk kebutuhan yang kepepet. Salah satunya makan, itu mungkin perlu, tetapi di satu sisi lain juga itu non produktif. Gimana nanti makan itu kan nggak bisa menghasilkan uang lagi, terkecuali kita sedang kerja terus kemudian kita belum gajian, butuh makan, kita boleh banget minjem seperti itu. Nah, kalau kasusnya kalian itu nggak punya uang untuk membayar, ya kalian memang bisa aja galbain aja seperti itu. Nah, saya sangat menyarankan banget ketika teman-teman semua untuk pinjem untuk kebutuhan celana atau sepatu atau mungkin apa gitu kan, untuk biar bisa keren lah, itu jangan sampai kalian itu melakukan pinjol seperti itu. Terus kemudian di sini sudah paham ya, kalau misalkan kalian untuk kebutuhan yang sangat mendesak itu silahkan. Nah, tapi ya tadi disesuaikan. Pertama itu. Terus kemudian ketika sudah tidak mampu bayar dan jatuh tempo, gimana bang? Saya nggak mau terjerat pinjol, saya pengen bayar tapi nggak punya uang. Gimana solusinya? Solusinya ya udah, kalian nggak ada cara lain selain galbay. Karena mungkin kalian itu pengen bayar hanya karena pengen takut karena tekanan DC, karena diancam, diteror, diintimidasi oleh DC tersebut atau oknum ya, saya katakan oknum, bukan tidak semua DC untuk menekan tersebut, atau DC itu ada juga yang bisa negosiasi, ada kompromi dan yang lain sebagainya. Karena saya sendiri pernah menemukan DC yang itu bisa diajak ngobrol atau bisa diajak negosiasi tentang jatuh tempo dan juga negosiasi tentang bunga tersebut seperti itu. Nah, ketika sudah jatuh tempo, nggak punya uang, kalian jangan sampai melakukan gali lubang tutup lubang. Karena biar bagaimanapun gali lubang tutup lubang itu sebenarnya nggak baik kalau misalkan kita nggak tahu sistemnya. Apalagi gali lubang tutup lubang menggunakan pinjol juga, itu hal yang sangat tidak saya sarankan banget. Kalian boleh nonton aja dulu video saya sebelumnya, di situ tentang gali lubang tutup lubang itu sudah pernah saya jelaskan, biar teman-teman semuanya dapat triknya dan juga tipsnya. Ada sih saya share itu kan di video sebelumnya kalau kalian nonton. Nah, terus kemudian kalau misalkan kalian itu ngotot pengen bayar tapi nggak punya uang karena takut ancaman DC, itu saya juga ngotot untuk ke kalian galbain aja. Kalau misalkan kalian itu sudah mentok, kalian nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa, nggak ada orang yang bisa diandelin untuk melakukan pinjaman secara offline, itu ya sudah, kalian galbain aja. Kalau kalian ngotot pengen bayar, saya juga ngotot ke kalian buat untuk galbay aja, daripada kalian itu minjem lagi di aplikasi lain untuk nutupin aplikasi sebelumnya. Itu saya juga ngotot, kalian galbay aja ya. Jadi jangan ngotot pengen bayar kalau nggak punya uang.
Nah, akhirnya kalian itu melakukan pinjaman lagi di aplikasi sebelumnya, itu malah justru menjatuhkan kalian atau bahkan menjerumuskan kalian. Kalau nggak percaya coba aja, karena sudah banyak banget korbannya, ratusan bahkan puluhan ribu yang terjerat pinjol, yang masuk dalam dunia hitam, dunia nerakanya pinjol itu ketika kalian sudah galbay di aplikasi satu, terus kemudian ataupun kalian itu minjem di aplikasi A, minjem lagi di aplikasi B untuk nutupin hutang di aplikasi A, ini udah pasti kalian udah masuk nerakanya seperti itu. Itu sangat-sangat lebih berbahaya daripada kalian galbay. Daripada kalian gali lubang tutup lubang menggunakan aplikasi lain, itu lebih baik galbay, jauh lebih baik galbay seperti itu. Dampak gali lubang tutup lubang terhadap pinjol itu udah luar biasa fantastis ya. Jadi saya juga bakal ngotot ngasih edukasi ke teman-teman semuanya, jangan sampai gali lubang tutup lubang menggunakan pinjol. Kenapa? Karena itu menjerumuskan ke neraka dunia kalian dalam dunia pinjol itu. Banyak sekali, bukan satu atau dua atau tiga yang jadi korban. Itu ribuan orang yang terjadi kasusnya bunuh diri, depresi, dan yang lain sebagainya. Itu kasusnya seperti itu. Mereka kalau tekanan DC 1, kalian lebih enjoy. Kalian misalkan galbay di aplikasi 1. Karena kalian nggak mau gali lubang tutup lubang, kalian hanya dapat tekanan dari DC itu satu aplikasi aja. Kalaupun nanti sudah 180 hari kalian itu nggak bayar-bayar, DC itu udah akan berhenti menagih kalian, meneror kalian itu biasanya udah berhenti 180 hari atau 6 bulan itu. Kalau misalkan kalian itu di aplikasi A nya udah galbay, ditagih sama DC aplikasi A, terus ditagih lagi sama DC B, ditagih lagi sama aplikasi DC C itu kan, karena kalian apa, gali lubang tutup lubang kan. Jadi semakin banyak DC yang neror kalian, makin banyak DC yang ngancem kalian atau mengintimidasi kalian. Lebih baik kalian kena tekanan satu aja daripada kena tekanan banyak DC gitu kan, seperti itu. Karena itu sekali lagi nerakanya dunia ketika kalian itu terjerat pinjol, gali lubang tutup lubang menggunakan pinjol, udah seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ngotot banget, tolong banget demi kebaikan kalian, jangan pernah gali lubang tutup lubang menggunakan pinjol lagi, seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian itu bener-bener punya kebutuhan makan, nggak punya uang untuk makan, kalian boleh melakukan pinjol. Kalau misalkan ada rezeki, kalian mau bayar silahkan. Tapi kalau misalkan kalian belum punya rezeki dan kalian ada keinginan untuk gali lubang tutup lubang menggunakan pinjol, itu jangan sampai. Kalau misalkan mau galbay, galbayin aja, nggak jadi masalah. Terus kemudian kalau misalkan kalian pengen gali lubang tutup lubangnya dengan orang offline, atau kalian itu minjem uang ke saudara, itu diperbolehkan. Kenapa? Mungkin untuk menjaga nama kita dari daftar hitam atau dari slik ojek atau BI checking, itu diperbolehkan ya. Lebih baik kalian minjem aja ke saudara ataupun ke siapa, seperti itu. Oke ya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang sekarang terjerat pinjol, mudah-mudahan cepet dapat rezeki yang berlimpah agar hutang-hutangnya bisa lunas, seperti itu. Saya akhiri video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.